Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya dan teman-teman saya perwakilan dari kelompok 1 PDB 62 di hari ini hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 kita mengunjungi sebuah pasar di daerah Lidah Wetan Surabaya, yaitu Pasar Ndonowati Lidah Wetan, dan kita sudah bersama Pak Budi untuk sebagai narasumber untuk kita wawancarai. Jadi gini, tujuan utama kita itu sebenarnya dari teman-teman itu kepingin meningkatkan ekonomi warga sekitar. Tapi dengan cara apa? Kalau kita meningkatkan hanya memberi uang mungkin sekali itu. Terus kita ada uang ya beli lagi. Tapi kalau seperti ini kita beri suatu tempat yang bisa menghasilkan uang tapi continue. Salah satunya kita bikin pasar. Kenapa kok pasar seperti ini? Nggak pasar yang lainnya. Kita ulas lagi. Yang lagi ramai adalah pasar tematik. Pasar tematik, tema tradisional ini kelihatannya sih sepertinya jangkanya masih panjang. Terus ini juga kenapa tak angkat, karena dulu waktu di tahun 2019 kebetulan di Lidah Wetan itu pernah ada acara sedekah bumi, konsepnya seperti ini. Tapi tujuan awalnya tetap sama, yaitu tadi meningkatkan ekonomi warga sekitar. Biar maksudnya ekonominya tetap berputar gitu. Salah satunya ekonominya bisa naik, karena jujur aja ngapunten, beberapa di sini kan kita kadang-kadang lihat teman-teman atau warga sekitar itu ada yang kebelit utang bank titil atau bank keliling-keliling, apalagi sudah motor di bank titil. Terus juga ngapunten, anak-anak juga pendidikannya kurang, sering judi atau bagaimana, adu ayam lah. Itu kita mindsetkan bagaimana biar mindset yang negatif-negatif itu kita kikis sebagai nilai yang positif. Salah satunya bikin pasar seperti ini gitu. Baik Pak. Jadi gini, kalau budaya contohnya aja masalah pakaian itu. Salah satu pakaian sih dulu kita sama teman-teman tetap orang-orang kalau diatur pertama kan susah, karena kalau berdagang mungkin carinya praktis, pakaian biasa aja, seperti ini aja pokoknya jualan. Nah tapi kita kan menggali lagi, kita kasih aturan biar orang-orang disiplin seperti apa. Terus dari aturan itu kan tujuannya kita menampilkan nilai positif kita. Tapi kadang-kadang orang-orang ngampun dan orang kampung yang disetting seperti ini kadang-kadang masih belum memahami. Tapi lambat laun teman-teman sama keluarga pedagang tahu bahwa pakai baju tradisional, terus harus beli pakai koin, terus harus nggak boleh pakai kantong plastik, nggak boleh kresek, nggak boleh styrofoam. Itu tujuannya apa? Nilai positif kita di situ. Sehingga teman-teman pedagang ini tahu, oh ternyata itu ya kelebihan kita. Lama kelamaan jadi kita nggak usah kasih peraturan yang seperti itu. Sudah tahu itu adalah sebuah keuntungan bagi kita. Akhirnya teman-teman sadar sendiri. Jadi dari kesadaran itu otomatis kita sudah mempertahankan secara enak lah, karena timbulnya dari perasaan dia. Itu kelebihan saya dan harus saya jaga, bukan sebuah larangan. Nah itu kita lambat laun seperti itu. Jadi dari aturan akhirnya disadari dan jadi kelebihan. Itu tadi. Kalau respon seperti ini, contohnya pertama dari awal lihat kepingannya pun menarik gitu. Oh unik nih, ada beli seperti ini nggak pakai uang, itu menarik juga boleh. Terus masalah rasa, kita juga kan mengendalikan rasa. Rasa pun kita nggak asal jualan, karena setiap mau jualan itu tak suruh ngirim tester. Jadi makanan ini wajib dijual apa enggak, ada yang basi atau kurang seperti apa. Kalau misalkan minus pun nanti kita edukasi, ini mu kurang enak, apa seperti apa diperbaiki. Jadi respon pengunjung pertama rasanya juga enak, harga murah. Kalau tantangannya sih masalah modern atau itu sebenarnya satu sih, kembali lagi ke tim, karena ini jalan enggaknya sih tergantung tim kita. Karena jujur saja kita buka, kalau tim kita dulu nggak solid mungkin nggak jadi kayak gini. Karena kalau jenengan mindset kan bikin seperti ini di kampung ya, orang-orang kan mindset cuma apa, bikin pasar gitu. Yang beli siapa ya, warga sekitar gitu. Tapi kita kan dulu itu mikir yang beli bukan warga sekitar tapi warga luar kita. Kalau orang-orang dulu sudah kena cuma orang-orang, wah bikin apa gini, nggak ada fungsi dan seperti itu, mungkin kita nggak jadi. Yang bikin dulu cuma 7 orang, panitia aku cuma 7 orang, bikin ini ya urunan cuma orang ini aja, biaya sendiri, kita swadaya sendiri. Setelah jadi baru kita nawarin ke warga sekitar, aku mau jualan ini, mau jualan tak, kita kayak door-to-door loh ya nawarin ini, bukan kita siapa yang mau kesini, door-to-door nawarin. Sampai dari kita panitia 7 awal kita tawari, yang mau cuma 5 orang, 12 orang sama kita. Terus kita berkembang lagi, ada ide seperti apa, kita tawar lagi, akhirnya dapat 22 orang, kita launching. Ruami baru banyak yang mau. Nah kembali lagi, kendala pertama memang tim. Gimana cara tim kita bisa solid, itu yang penting. Karena kalau timku nggak solid ya mungkin nggak jadi seperti ini. Bertahan pun ya mungkin nggak bertahan. Ya kita itulah, pertama tim, terus setelah itu dari tim itu kan berkembang lagi ke tim pedagang. Pedagang kemarin yang tadi tak bilangin, dari aturan yang mereka merasa itu larangan, tidak boleh seperti itu, seperti ini. Akhirnya lambat laun dia tahu, oh itu kelebihan kita. Akhirnya sekarang sudah solid, enak.
Malah kita bikin seperti ini seperti itu, dia bilang Pak seperti ini aja lah, seperti itu. Jadi dulu yang ibaratnya respon pedagang cuma 30% ya misalkan ke kita, sekarang mungkin hampir ke 85-90% support kita. Ada acara apa mereka malah support kita. Nah jadi adalah jadi gelombang pasang surute ibaratnya semangat orang kan ada, kadang semangat kadang nggak semangat. Itu memang kendala kita utama adalah tim. Kalau tim solid insya Allah itu, karena sekarang tim saya tinggal 4 orang. 4 orang. Iya. Tim intinya tinggal 4 orang. Yang tak ajak mikir cuma 1-2 orang toh. Yang lainnya cuma kerja toh. Ibaratnya eksekutor aja. Itu. Jadi minim banget. Kita banyak ide banget, tapi eksekutornya kurang. Nah, tapi itu gimana caranya kita konsisten seperti apa? Itulah inovasi itu. Jadi kendalanya itu aja sih. Kalau masalah yang lainnya kayak misalkan mempertahankan budaya dan sebagainya, sebenarnya gini. Budaya kita itu lambat laun sekarang itu lebih banyak orang yang suka. Karena menggali tradisi dan sebagainya kan effortnya lebih tinggi daripada yang dulu-dulu. Kalau dulu orang kan gali seperti ini kan dianggap desa lah, kurang ini lah. Tapi sekarang nilainya lebih bagus daripada yang tahun-tahun kemarin. Nah itu sih menurut aku nggak sebuah kekurangan, malah kelebihan buat kita. Karena muda-muda kok jenengan kan malah sekarang tertarik. Makanya kita nyentuhnya gimana orang muda biar suka sama kita. Nanti kita sentuh dengan seperti apa, nanti ada cara-caranya. Adalah banyak nanti seperti itu. Nah, nanti apa, seperti apa dan bagaimana itu nanti ada.